menit. Sesi 3. Lanjut bukan? Hah? Bukan dong? Oh intro. Oh iya intro. Gimana sih? Oh iya gue. Selamat datang di Potsi. Apa? Selamat datang di Potsi. Podcast orang dalam sistem informasi. Let's go. Bukan. Ulang. Kok ngambek? Oh iya, sorry. Duduk. Selamat datang di Potsi. Podcast Kami udah apa sih. sih? Oh iya, podcast KBMDSI. Let's go. Kita masuk sesi ketiga setelah tadi ada narasumber kita yaitu Bapak dan Ibu dari Medcominfo yang terhormat. yang terhormat. Jabatannya tadi Kadep sama Wakadep. Ini juga nih Wakadep yang lainnya nih. Iya, ini ada dari kreatif sama ada dari Informatika. Ini kita bakal nanya-nanyain dulu, tapi perkenalan dulu nggak sih? Iya kan? Yoi. Kan mereka nggak tahu nih siapa. Iya. Siapa sih? Gitu. Siapa sih kalian? Ini apa aja nih yang perlu dikenalin nih? Oke, mungkin dari nama, prodi, fakultas, NIM, dan Kurang alma mater ya. Lengkap banget iya, ya. dia semuanya tahu. Dari siapa dulu nih? Dari ini. Mungkin dari Kak Farid dulu. Oke. Aduh, udah Boleh sekian. nih, boleh. Boleh. Oke, jadi kenalin teman-teman, namaku Ahmad Farid Nur Effendi, biasa dipanggil Farid. Jadi di KBMDSI aku diamanai sebagai Wakadep Informatika ya di Medcominfo. Terus aku dari Prodi Teknologi Informasi, tentunya jurusan Sistem Informasi dari UB tentunya. Angkatan, Oh gitu. angkatan, 2021. Oke. tangan dulu dong. Keren. Lanjut. Oke, siapa? Waduh, Oke. gimmick lagi. Kenalin, aku Farsi Awan Iskandar, biasa dipanggil Nengok. Iya. Aku dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi angkatan 2021 dan di sini aku diamanai sebagai Wakadep Kreatif dari KBMDSI. Wis, kelihatan dari kantong Iya. matanya ya. Mukanya juga kreatif aja. Mungkin ngadep sana dong, biar makin kelihatan lagi. Nah, cakep Berarti banget. dengan jabatan mereka yaitu wakil kepala departemen nih, berarti jago-jago nih ya kan? Yoi, udah pasti dong. Ya, Tidak, kita tanyain lah ya. betul. Kita tanya-tanya. Kita uji. Iya, kita uji. Bener gak nih? Bener Bisa nggak? nggak? Iya. Rada takut ya? Enggak, agaknya kalau mau diuji tuh masa yang kreatif gitu tiba-tiba disuruh ngedit sekarang gitu. Enggak. Nanti kan suruh ngoding. 1 menit bikin poster it's talk. Oh, Loh. Atau mundur jadi kita. Aduh. mengundurkan diri. Sorry. Nah, Oke. kan ini judul kita nih adalah apa judulnya? Medcominfo, tradisi atau tragedi? Yes. Oh. Itu tuh dari awal ya kita aku masih inget banget aku yang ngalamin ya itu waktu first gathering itu enggak sih? First Iya, gathering, first gathering ya. dia salah hari guys. Iya. Salah hari. Sehari lebih cepat gitu. Sehari lebih cepat. Udah semangat banget dia emang. Iya. Sampai Baru lupa. hampir mulai di situlah tercipta istilah Miskominfo gitu. Gitu. Nah, malah sampai sekarang itu jadi kayak tradisi gitu kayak Iya. setiap postingan pasti ada miskomnya. Aduh. Terutama di humas ya guys. Wow. Padahal humas. Oh. Tapi sering miskom. Ya. Heran sih saya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan nih kan di humas aku sendiri sering kejadian nih tentang miskom ini. Mungkin di departemen informatika atau di kreatif pernah kejadian juga nggak, mungkin bisa diceritain. Oke, mungkin dari kamu dulu. Atau sudah gitu. Boleh. Boleh. Ya. Ini gunting Oke. kertas. Oke. Boleh. Gunting batu kertas. Nah, Berapa kalah ini? Oh ya duluan. Aku duluan nih. Ya. ya. Oke. Jadi mungkin kalau di sini aku milih aja ya antara tragedi atau tradisi gitu ya. Untuk Boleh. tragedi kalau di bagian informatika kalau sejauh ini belum ada. Cuman kalau untuk tradisi itu kita tiap meet ataupun meet entah offline atau online itu pasti malam waktunya, nggak pernah kayak sore atau apa, dan itu malamnya pasti kelarnya sampai jam 11 sampai jam 12 gitu ya. Itu emang udah kayak bagian dari tradisi informatika gitu. Kita kayak ngoding ya emang emang enaknya di waktu malam-malam gitu. Jadi kalau di informatika seperti itu. Bener nggak sih itu kalau ngoding malam enak tuh? Iya emang enaknya malam sih. Siang malah pengen tidur. Bener banget. Karena udah Betul. dibantai malamnya ngoding. Betul. Udah keulangan terus. Ya ini. No Baterai fake. itu. Ternyata pada relate ini. Iya. Ya namanya juga anak Telkom nggak ya?
Ya, mungkin Kalau harus sendiri. Kalau gitu kemarin aku mungkin ceritain yang ini ya. Kalau misalkan kayak tragedi gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan miskom diri kita sih, tapi dari departemen lain itu nggak mengonfirmasi kalau misalkan mereka tuh ada request postingan. Jadi pas hari H malamnya hari H yang postingan itu harusnya diupload, itu baru mereka konfirmasi kalau misalkan ada postingan. Jadi ya kita dari kreatif kaget loh, kok tiba-tiba mereka ada postingan gitu. Jadi ya jadi aku dan Cua yang langsung handle gitu, langsung handle malamnya saat itu juga dan langsung selesai saat itu juga. Jadi itu ya kebanyakan miskomnya kalau sama departemen lain sih. Kemarin sama udah disebut. Kacau. Ditandai. Departemen yang disebut tadi ditandai oleh Kak Fagu. Hati-hati ya. Tadi yang disebut hati-hati ya. nama aku Farhan Suryadio. Udah ganti identitas ya sebenarnya. Langsung Aku di jadi identitas baru gitu deh. Heeh. Nanti kan udah cerita tuh tentang departemen masing-masing. Mungkin aku juga penasaran, kok bisa kakak sekarang dapat jabatan wakadep? Nah, Jujur-jujuran aja. Jujur-jujuran aja. Karena kadepnya lagi di belakang. Yo, Apakah sebuah keberuntungan atau sebuah skill? yo, Perlu dikulik ini. apakah nggak jadi? Bahaya. Apa tuh boleh? Nggak, jangan. Sensitif. Itu nanti aja backstage. Apa itu? Gimana tuh? Mungkin Tadi kan udah aku dulu. Oke, sekarang kita aku ya. gantian. Jadi kalau misalkan apa ya? Jadi karena aku sebelumnya itu bukan orang kreatif sih ya. Aku dari dulu pas itu di KBMPTI itu jadi staf PSDM. Nah, tapi kebetulan karena memang aku jadi ikut PSDM, jadi aku harus ikut prokernya juga. Jadi aku ikutnya tuh di divisi DDM gitu. Jadi aku terlatih lah etis untuk membuat desain seperti itu ya. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba Dio ngechat aku untuk membuat apa ya, baca motion design itu untuk perkenalan KBMPTI. Aku tanya buat apa? Ya nggak tahu, aku langsung buat aja dan tiba-tiba aku jadi nggak tahu Secara tiba-tiba gitu. Tiba-tiba. Motion yang itu berarti ya, yang warna biru latar belakangnya itu. apa Apa tuh? Yang dibuat itu nggak sih? Itu nggak sih motionnya? yang ini perkenalan Yang airless pertama ya. di awal-awal itu. Ya, nah itu kurang banget kalau dari kataku karena itu aku lagi di perjalanan, aku lagi nggak bisa fokus pegang laptop, nggak bisa di deadline-nya mendadak, terus aku kaget, oh gimana ini kaget ya. Tapi kayak bagus-bagus aja, Iya. walaupun mendadak. Gitu. Kecuali Udah. ada Easter egg-nya itu. Oh, apa tuh? Di Medcom Apa tuh? ada muka gitu. Ada antara di Medcom atau di mana itu Kak? Yang ada kepotong muka Kadio gitu. Oh iklan Bahas apa nih? iklan Waduh. anjing. Wah. Nah itu juga agak mendadak juga ya, karena itu dalam waktu 1 minggu itu harus selesai semua. Jadi semua postingan, habis itu motion, habis itu logo itu harus selesai semua dalam waktu 1 minggu. Motion aku selesai dalam 2 hari dan itu pun masih banyak miskomnya banget. Ada yang harusnya dicek sama divisi-divisi lain, entah namanya benar atau enggak. Tapi nggak aku lakukan karena udah waktunya upload. Jadi ya seperti itu. Jadi Kak Fahru ini bisa jadi wakadep kreatif karena jebak. Jebak. Framing oleh Kadio. Iya. Dia sekalinya masuk lingkaran setan dia bisa keluar. Yuk, awas kamu. Tandain dong, tandain. Tandain kadep kita. Ya Kak mungkin Faru tadi kan. Kak Faru nih jebak nih. ya, mungkin Kak Farid apa dijebak juga. Oke, mungkin Gimana? aku akan jawab nih. Oke, jadi untuk secara mungkin aku ceritain ke background aku dulu. Jadi waktu 2021 itu aku dulu kan ikut KBMTI ini, yang himanya Prodi TI. Nah itu aku malah nggak ada background informatikanya, nggak ada, coding nggak ada. Aku dulu malah ikut yang entrepreneurship di kewirausahaan lah ya gitu. Nah, kewirausahaan di staf muda, bukan staf ini ya, bukan staf ahli, staf muda. Terus habis staf muda malah dihapus. Kita kayak udah bikin kabinet baru dihapus yang entry-nya. Ya sedih dong. Padahal aku pengen ikut ke staf ahli. Terus ya lanjut ke KBMDSI. Jadi setelah itu kan aku sebelum ke KBMDSI kan kayak pernah ikut ke panitiaan gitu. Ada yang kayak kamu budaya dan lain-lain. Nah itu kebetulan aku megang di divisinya informatika gitu. Jadi yang emang di spesialisnya web gitu, developing web.
dan juga ada beberapa proyekan, makanya waktu itu aku juga di-chat sama Dio untuk dimintain tolong untuk megang di bagian informatikanya, suruh untuk ngedevelop webnya KPMDSI gitu. Wih. Nah, jadinya kan tapi nih aku kayak yang jadi pertimbangan tuh aku sebenarnya nggak ada karakter kepemimpinan gitu, jadi aku kayak takut dan ragu gitu, aku bisa nggak memimpin. Dan tiba-tiba aku kayak belum menjawab ya, tiba-tiba besoknya sama Dio dimasukin grup ke BPH dong, belum ada konfirmasi gitu. Waduh, Bang Dio ini ada-ada aja kayak dari Faru juga gitu, aku juga Aja-aja gitu, aja-aja ada gitu. Ini Medcominfo sebelum menjadi udah ada miskom. Banyak tragedi ya Banyak tragedi kayaknya. Emang udah tradisi dari awal sih guys. Oke, jadi aku ini mau spoiler nih untuk para teman-teman semua nih. Nanti bakal awal Juni lah kita bakal rilis website KPMDSI. Aja. Ditunggu ya. Let's go. Nih teman-teman angkatan 22 ini juga pada ngedevelop bareng-bareng sama aku. Gila, angkatan Ditunggu ya. 22 udah bisa bikin web guys. Stay banget. Gila bang. Jangan. Jangan sampai kalah sama organisasi lain. Iya. Gila, keren banget. Keren. Ditunggu ya guys website KPMDSI. Iya. Agaknya jangan diserang Dedewas ya. Waduh. Bang waduh. Waduh. Bang udah bang ya Allah. Oke, berarti udah cerita tentang dia sekaligus menceritakan sejarah Medcom juga nih mereka. Dari point of view berbeda. Iya. Gak apa-apa lah ya ini jujur-jujuran lah Ya, tapi semuanya tuh akarnya dari Kak Dio. Dio ini memang ada. Dari tadi ya Allah. Oke, sejarah Medcom. Berarti sekarang mungkin bisa lanjut cerita ini nih Kak. Departemen Kakak sekarang gimana nih? Iya. kayak- Anak-anaknya. Bisa keluh kesahnya dikeluarkan. Oke. Ini mumpung ada anak kayak Kak Faru nih. Aduh, muasabah diri. Langsung belakang. Sikat Bang. Siapa? Oh, aku. Bro, Kak Faru dong. Dong. Oh. Gimana perannya tadi? Ada kisah nggak tentang anak-anak kalian tuh gimana sih di departemennya? Maksudnya kayak, Wah, aku baru ingat ada tugas. oh kamu. Anda menerima kritik nggak nih? Iya, siap. Gimana ya kalau misalkan anak kreatif ya? Jujur karena mungkin apa ya? Karena akunya yang kurang kenal ya sama kayak Farid juga, aku masih nggak background kepemimpinan. Ada sih, tapi ya mungkin masih kurang lah. Jadi aku masih nggak bisa kalau soal bonding itu. Jadi aku ngerasa kalau misalkan anak kreatif itu masih kurang bonding gitu. Jadi bagaimana cara aku ngebonding itu aku masih belum tahu. Jadi kalau kalian ngelihat grup kreatif ya KBMDSI ya itu kosong aku ngechat semua, jadi nggak ada kata rame gitu di situ, karena memang dari aku sendiri masih kurang bonding sih ya. Jadi ini mungkin evaluasi untuk diriku sendiri ya, bukan anak-anaknya. Jadi kalau misalkan anak-anaknya ya anak-anaknya di desain ya, kalau untuk masalah desain itu, jadi ada yang punya ide, ada yang bisa ngedesain, dan ada juga yang mau kerja. Padahal Kak Faru nih ini aktif banget ya padahal. Kayak tadi tuh tiba-tiba nari di sini. Sebelum mulai tuh dia nari ini loh mau magat, serius guys. Nggak kerekam. Nanti ada di backstage. Nggak kerekam. Aku yang rekam. Oh, direkam tadi. Oh, Diam-diam nanti masuk ke bloopers. Ya mungkin bisa lanjut ke Kak Farid. Nih, ini biasanya buat mic Kak. Jadi pengganti mic ya. Gimmick ya? Iya. Ini gimmick, oke. Jadi itu di wawancara udah kita bawa-bawa gitu. Ini multifungsi, bisa jadi apa aja. Iya betul. Ini kalau mau hairstyle Kakak diubah pakai ini bisa. Waduh. Filosofinya dong. Iya. Keren. Ada ini filosofi. Ini filosofinya loh. Iya. Kita ceritain nanti. Gitu ya. Kacau. Ciao. Setelah yang satu ini, setelah yang satu ini. Setelah iklan-iklan berikut ini. Jadi untuk keluh kesah para anak staf informatika nih, kalau menurutku nggak ada. Cuman aku pengen ngapresiasi nih malah pada mereka. Jadi kenapa sih? Kita kan kayak deadline-nya kan termasuk cepat bagi anak-anak yang baru join di informatika kan, kayak misal 2 bulan untuk nge-developing web itu termasuk cepat. Dan mereka itu aku sukanya mereka kayak pada semangatnya tinggi buat belajar, dan juga kan mereka juga fast learner gitu. Jadi kayak kita kan pakai teknologi-teknologi baru yang bahkan mereka pun belum pernah melajarin gitu sebelumnya. Untuk portofolionya kan juga kayak yang masih benar-benar dasar gitu. Tapi mereka tuh kayak misal aku kasih tugas ini dan itu kayak cepet banget gitu. Misal 2 hari 3 hari gitu
langsung dikerjain, dan ya itu kayaknya Juli ini kita bakal deploy dan rilis. Makasih untuk staff-staff informatika ya. Applause Ya, dulu keren dong. sekali. Applause dulu dong. Susah loh bikin web guys. Jadi apa? Deadline-nya itu loh. Iya, anjir 2 bulan. Juga bisa. Iya. Gatel Bang. Berarti kalau misalnya web kita sudah di-deploy gini, baru nanti angkatan atau periode yang selanjutnya gitu, nggak usah ngedeploy, nggak usah. Berarti tugasnya nanti itu cuma maintenance web doang. Iya, itu juga termasuk opsi juga. Untuk periode selanjutnya itu bisa cuman maintenance ataupun mereka juga bisa ngerombak secara desain dan lain-lain gitu. Atau bisa ditambahin fitur baru gitu ya kan. Boleh banget dong, biar lebih mantap ya. Pressure buat kabinet yang baru nanti. Iya. Nah, Iya. ditunggu. Eh, Oke. Juli ya. Juni. Juni. Ah, bentar lagi Bentar berarti. lagi dong. Emang, ya, Juni masih lama dong. Berarti nanti tuh website-nya buat apa sih? Nah, Kalau untuk websitenya sendiri secara tujuan utama itu untuk nge-share beberapa informasi secara kayak informasi dari advokasi, informasi artikel yang dibikin anak-anak KBM Medkominfo KBMDSI seperti itu. Jadi putar informasi seperti itu sih. Jadi untuk alternatif dari sosmed itu sendiri. Kan kita biasanya nge-branding KBMDSI ini dari Instagram dan sosmed lainnya gitu ya. Jadi kita bikin website ini juga untuk nge-branding secara biar lebih luas gitu. Seperti itu. terus nanti misalnya di website tuh ada ini nggak ya kak? Muka-muka kita semua. Muka kita Kayak semua. anggota, Dikasih. staff ahli. Pasti dong. Pasti ada dong. Aduh. Muka kita ada di website. Keren Ya nggak Allah, tuh? keren banget. Ntar diakses banyak orang. Wow. Fotonya, aduh. Aduh. Saya tahu Anda tuh selfie di rumah kan? Yang dipakai ini nih. Tapi tadi tuh tentang branding berarti kan, Mas? Nah, Iya. untuk IG-nya sendiri ini kurang branding kayaknya. Oh, Bro, pada tahu nggak IG-nya kalau Desi? Udah follow belum? Hey, Nah. belum. Hey, follow jangan, hey. apa nama IG-nya? Ada. Nama IG-nya apa? Hah? Lihat di sini. Sini ya guys. Nanti Desi. editor tolong ya. Apa sih? Tambahin ya. Ini titik UB ya? Betul. Kayaknya, amin. Iya. Iya. Benar. Sekali. Nah, Iya. itu tuh aku kayak ngelihat plain banget gitu. Apakah ada plan ke depannya gitu untuk revolusi? Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan buat Apa rencananya bakal di spill sekarang atau nanti dulu atau ditahan dulu biar surprise dulu? Anjay. Jadi kayak di waktu ini udah diupload kayaknya udah mulai kerja ya. Jadi kalau udah mulai diaplikasikan ya. Jadi sekarang ini bulan Mei, dan kalau misalkan kita lihat bulan depan, untuk kita udah merencanakan untuk merombak postingan kita yang sebelumnya menggunakan template, kita jadi pakai desain yang lebih human centered. Karena kalau misalkan kita pakai contoh ini ya, kalau misalkan kita ngelihat teman-teman kita di sini, pasti kita akan berinteraksi ya dengan IG tersebut. Dan itu yang aku pengen, dan agar juga kita selain menarik orang-orang dalam postingan, itu kita bisa juga menceritakan bagaimana sih KBMDSI itu bekerja. Jadi orang-orang tuh tahu, oh jadi gini, oh seru gini ternyata kalau misalkan kita join KBMDSI, jadi seru gitu. Jadi orang-orang jadi tertarik gitu untuk masuk ke dalam organisasi KBMDSI. Jadi biar apa ya? Nah kita sebenarnya Medkomitmen yang bertugas untuk mempercantik muka KBMDSI. Bagaimanapun kerja di belakangnya, kita yang bertugas untuk mempercantik wajah dari KBMDSI. Jadi maka dari itu kita akan merombak dari desain yang sebelumnya menggunakan template dan menjadi human centered design untuk mendapatkan engage yang lebih tinggi ya dari sebelumnya. Intinya kita butuh engagement dan exposure dari kalian ya sih ya. Betul. Makanya follow. Jangan lupa guys. Follow IG KBMDSI guys. Terus Iya. Apa itu likes-nya namanya tadi? kbmdsi.ub. Tahu nggak? Kak Cua bener nggak? Rumah kacau. Apa? Saya lupa, maaf. Pokoknya yang ada gambar tunas lah. Hijau-hijau itu loh. Nah, gitu. Nah ini nih, hijau. Iya. Loh, jadi spill kan ganti. Oh iya, pantai ya. Oh, kita di pantai. Iya, kita di pantai. Oh, Pantai sekarang ya. Waduh. Baru nanti tiba-tiba di sawah kan lagi nyangkul. sawah, ya. Nyangkul. Baru nanti gimana lagi? Atas pesawat gitu. Nanti kamu yang ribet sendiri. Aduh iya. Ngedit. Kita di atas bulan. Oh, Anjing.
Nggak jelas. Ya mau nggak jelas. Tunggu. Kak Farid belum cerita. Kak Farid belum cerita. Oke. Apa? Sebelum makin nggak jelas, harapan Kak Farid tentang Oh iya, Rahman. Medcominfo. Eh, Atau mungkin dari informatikanya sendiri. harapan untuk Medcominfo ya. Oke. Jadi untuk harapannya yang pertama untuk informatika ya. Jadi aku pengennya nanti website ini kita kan juga pakai subdomain UB gitu. Jadi harapannya bisa lebih, yang pertama bisa diakses oleh banyak orang, yang tentunya khususnya untuk anak-anak jurusan SI ya. Jadi misal kan ini web ini kan untuk alternatif gitu ya. Jadi untuk para anak-anak jurusan SI, untuk yang pengen ngakses informasi seputar informasi advokasi ataupun artikel dan juga lain-lainnya, yang pengen lebih mendalami apa itu KBMDSI, bisa langsung mengakses ke webnya seperti itu. Cukup sih. Cukup. Nah, ditunggu website-nya kalau BSI lagi. Aku nggak sabar. Wih, gak sabar banget gak sih? Iya. Kayaknya- Banget nggak sih? Bagaimana kalian semua? Gimana nih kalian? Pada gak sabar gak? Malah nggak mau. Mana suaranya? Enggak sesabar ini. Emang boleh. Emang boleh. 3 juta pun kebayang. Ya, gimmicknya baik banget tapi. Baru berarti. Harapannya udah tadi belum sih? Udah. Tuh, udah. Lah, aduh. Gak dengerin. Parah banget guys. Ya. Parah banget ya. Aduh. Parah banget. Kak Faru. Salah parah. Anaknya sendiri. Anaknya sendiri kak. Terima kasih. Loh, Terima kasih. Udah closing. Oh iya belum. Bridging dong. Iya. Astaga. Maaf ya. Oke, mari kita sudahi karena udah lama. Makasih kak udah mau datang hari Terima ini. kasih. Terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan terakhir buat hostnya. Karena hostnya gak jelas. Aku lihat di sesi 1 tadi bagus banget loh. Iya. Kan kacau kayak kapan. Kan beda. Kan pesan-pesan buat hostnya kak. Maaf ya. pesan apa? Kenapa ya? Masih banyak apa? Kebanyakan gimmick. Udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.